Ada pertanyaan dari Yeberap. Coba Yeberap ya? Siapa ya? Gak tahu. Siapa? Dia bilang gini, lah kayak video gue nyamperin lu. Bedanya gue waktu itu nggak dimusuhin. Tolong Pak, arahin Ronald itu biar preskon keduanya nanti nggak boleh. Relax, jangan emosi. Buat podcast sama Paris, gue sih kayaknya sih nggak akan pernah ada podcast sama Paris ngebahas urusan yang kemarin ya. Jadi apapun yang udah terjadi, biarlah terjadi. Gue cuma mau ngomong, jangan kalian serang Paris atau bilang kalian buzzer gue buat ngadu domba. Welcome back to another video is on Selos channel. Kita hari ini akan kembali Q&A untuk Beyond Combat Showbiz 6. Gue udah bikin postingan waktu bertanya dipersilakan, terutama kritik dan saran buat Beyond Combat Showbiz 6. Ada 1,9 ribu pertanyaan. Gue bilang nanti dikompil dan dijawab di satu Q&A seperti ini. Terus buat yang nanya-nanya soal momen kemarin gue sama Paris ketemu, itu akan gue bahas juga. Ada satu video sebelumnya juga itu isinya pertanyaan. Kayaknya ada 3.000-an. Ini gimana cara backnya ya kalau di laptop Instagram? Oke, nih gue ada beberapa pertanyaan juga, gue screenshot tadi malam sebelum tidur. Kita langsung jawab aja ya guys ya. Gue jawabnya rada-rada freestyle, tapi gue akan jawab sesuai dengan kapasitas gue dan juga yang tidak merugikan pihak manapun. Gue akan coba jawab lah. Jadi mungkin gak akan yang detail banget, tapi yang di permukaan gue bisa jawab. Ada dari Desta Ramadan. Hai Selos, aku hanya mengingatkan bahwa hidup tidak selamanya indah. Siapapun yang hadir dalam hidupmu berikan kesempatan terbaik untuk bisa mengubah kehidupan mereka menjadi lebih indah. Kau adalah perantara bagi mereka untuk menuju kesuksesan bersama. Sukses selalu, Beyond akan selalu tetap menyala bagi kami. Terima kasih Desta Ramadan. Satu kata opening yang membuat saya terharu ya. Udah yuk pulang aja. Kata-kata hari ini tuh ya. Buat podcast sama Paris. Nih banyak banget komen, paling banyak ya. Tadi tuh siapa tuh, apaan tuh, cerita Bekasi.ku. 3.000 likes. Gue sih kayaknya sih nggak akan pernah ada podcast sama Paris ngebahas urusan yang kemarin ya. Karena menurut gue banyak gak baiknya daripada baiknya. Bakal jadi debat gue rasa. Mungkin satu-satunya kesempatan gue untuk menjelaskan apa yang terjadi kemarin itu mungkin ya hanya di video ini. Karena buat gue nggak mau perpanjang. Karena apa yang paling penting adalah momen kemarin ketika gue udah pelukan, saling mencabut apapun yang dirasa nggak bener dari satu sama lain. Terus udah dipotong di situ aja, menurut gua itu udah manis lah. Jadi buat gua nggak perlu menjelaskan terlalu yang gimana banget. Mungkin banyak dari kalian yang mau minta penjelasan kenapa dari kemarin gua diem dan lain segala macem. Paris abis di podcast Densu, kenapa lu nggak podcast juga dan lain segala macem. Ya gua jawab di sini sebisa gua, di kapasitas gua, yang nanti informasinya pun gua bisa cek 2 kali gitu loh. Jadi nggak akan gua kasih suatu hal yang akan merusak lagi hubungan gua seperti kemarin gitu. Jadi lebih baik gak podcast menurut gua. Karena akan jadi debat kusir. Satu pertanyaan dari semua, kenapa gak ngundang Paris pas lu nikah, Los? Oke, ini gue jawab satu-satu lah pokoknya ya. Kenapa gak ngundang Paris sebelum nikah? Sebenarnya lebih ke gue tuh sebenarnya emang itu udah renggang lama. Terus tiba-tiba 1,5 minggu apa 2 minggu sebelum gue nikah dia call out gue buat tanding. Pas lagi Beyond Madness 1, gue inget banget di H-1 Beyond Madness malamnya dia call out gue, bikin satu video full. Kenapa alasan dia pantas untuk meng-call out gue berusaha nggak reaktif. Yang jelas keluarga gue marah semua, apalagi lagi mau nikah waktu itu. Terus ya gue lihat di situ adalah beberapa strategi Paris gitu ya, biar gue kesel juga. Gue lagi menggaungkan jangan nobar waktu itu. Maksudnya kalau nobar itu harus ada izinnya, harus nobar berizin. Terus dia bikin satu live nobar atau live nobar buat Beyond Madness waktu itu. Jadi lebih ke ya gue cari yang banyak baiknya lah. Karena kalau gue undang Paris ada kemungkinan mungkinnya kawinan gue yang rame itu kesyahduannya berkurang. Ya karena kan kalau hati gue mungkin bisa dikontrol. Ke bini gue aja udah susah, apalagi sekeluarga, 2 keluarga besar. Jadi punten banget, mohon maaf nih. Sebenarnya lebih ke logika aja sih. Mungkin kan karena Paris ngomongnya di podcast, terus gue nggak bales. Nih gue bales sekarang. Jadi sesimpel itu aja guys ya. Datang karena diundang Rudy apa diundang HSS? Gue nggak diundang HSS. Gue beli tiket sendiri. Gue beli meja. Gue nggak datang karena Rudy juga. Jadi Coach Rudy sorry. Gue nggak datang karena siapa-siapa lah. Gue datang itu ada spiritual journey-nya. Nggak bisa gue jelasin terlalu detail juga. Intinya kalau dari gue terlalu banyak orang yang gue sebenarnya nggak apa-apa nama gue dari pertama dipakai sampai ke hari H pertandingan buat ngejahit pertandingan mereka, karena kan Coach Rudy selalu belain gue buat ngerasa Paris ngianatin dan lain segala macem lah. Tapi kan itu gue gitu di tengah-tengah, kayak pertandingan itu terjadi karena Paris bilang ada hubungan personal sama gue, yang dia juga muter-muter podcast, terus Coach Rudy belain gue gitu. Sebenarnya jujur gue mah butuh nggak
butuh dibelain guys. Kayak dibelain seneng, gak dibelain juga gue akan tetap diam gitu loh. Gue akan tetap diam sampai waktu yang tepat gitu. Kalau misalkan kayak kenapa gue nggak podcast dulu baru damai, atau kenapa nggak tanding dulu baru damai gitu, kenapa nggak langsung damai. Jadi kemarin menurut gue, dan Tuhan juga bilang itu adalah saat yang tepat gue untuk jalan, gue jalan. Jadi ya gue damai dulu. Jadi apapun yang gue jelaskan di sini tidak akan mempengaruhi apa yang udah terjadi di momen kemarin. Menurut gue begitu. Jadi gue ketika gue memberikan penjelasan setelah itu tuh nggak akan merubah situasi bahwa gue tuh udah damai sama Paris gitu loh. Walaupun menurut gue dari sisi gue tuh gue nggak pernah take it personal. Sebenarnya sesimpel itu sih. Kalau kesel normal lah guys. Misalkan tiba-tiba ada 5-7 podcast isinya ngomongin gue gitu. Gue musuhin Paris, gue ini, gue itu. Mungkin lebih ya kalau dihitung sama podcastnya Coach Rudy. Itu mungkin podcastnya Paris doang gitu. Jadi normal sebenarnya kalau gue kesel. Kalau misalkan kayak waktu itu mungkin gue ada jawab pertanyaan, kan lagi sering-seringnya Paris podcast, dia menggaungkan fighter daerah, terus gue ngomong gitu ya. Gue anggaplah gue silap guys, waktu itu gue ngomong sekali gitu, jawabin pertanyaan, terus ada yang ngomong lu mah nggak mau naikin fighter daerah, terus gue jawab ya menurut gue nggak ada fighter daerah. Itu which is sampai sekarang gue masih memegang itu ya gitu. Kalau buat gue ya fighter Republik Indonesia, di mana ya nanti akan lawannya itu ya bukan cuma Indonesia doang, lawannya keluar gitu. Itu sampai sekarang kan gue masih pegang. Tapi kalau misalkan kalian berharapnya kayak gue ngomong ini itu buat kayak kasih tanggapan, ya mending damai aja langsung buat gue, karena gue nggak mau hal-hal yang memperkeruh suasana. Tapi kalian bukan berarti ini hal yang sah untuk kayak oh nyalain Paris kenapa keliling podcast. Gue nggak tahu maksud dan niat tujuannya juga, dan kalian juga nggak tahu maksud dan niat tujuan dia. Jadi apapun yang udah terjadi biarlah terjadi. Gue cuma mau ngomong, jangan kalian serang Paris atau kalian serang brand di belakang dia atau apapun yang berurusan dengan itu untuk urusannya keuntungan kalian pribadi ya, biar FVP atau semua segala macam, atau kalian bilang kalian buzzer gua buat ngadu domba. Anjing kalian, jangan sampai kayak gitu bang. Pokoknya gue cuma mau ngomong kayak gitu dari sisi gua, dan maksudnya gue juga bilang gue nggak mau nyalahin netizen kalau misalkan bilang kenapa ada dramanya, ya sah-sah aja karena dibawa ke permukaan seperti apa yang Paris ceritakan. Memang benar gue diam, terus kayak ya udah menurut gue gitu loh. Awalnya ya gue nggak tahu juga selisih pahamnya tuh di mana, dan itu terjadi begitu saja gitu loh. Kalian nggak pernah tahu lah guys, karena terlalu banyak objek dan subjek yang ada di dalam situ yang ikut turut campur di dalam situ, yang gue nggak tahu hasilnya itu jadi seperti apa di hati masing-masing orang. Yang penting gue udah damai sama Paris. Semua akar apapun, dendam, akar ego, akar pahit, semua itu udah dicabut kemarin, dan jangan kalian ubah itu. Dan kalau emang kalian ada ubah itu cuman untuk keuntungan kalian, berarti ya memang kalian niat, dan itu urusannya udah di luar dari apa yang gue ngomong. Jadi buat kalian semua yang di rumah, di luar apa dari yang gue ngomong untuk merepresent gue, itu udah pasti nggak valid gitu loh. Jadi apapun urusan miring setelah ini ya urusannya pasti niat dan bukan dari gue maupun Paris. Karena gue yakin juga abis ini Paris nggak akan ada apa-apa lagi gitu, karena gue ada sama dia. Tapi ya gue nggak tahu ya, semoga akan selalu begitu, intinya gitulah. Gue harap ada hubungan baiknya lanjut terus dan nggak ada yang aneh-aneh lah, intinya gitu. Thank you guys. Lanjut lagi ya. Jadi sama Paris udah damai bang, atau emang dari dulu tidak ada perselisihan satu sama lain? Kalau dari gua nggak ada pribadi, jujur. Cuman waktu itu gua nggak ngerti ya Paris sampai keliling-keliling podcast tuh kenapa. Tapi gua anggap itu yang lalu, biarlah berlalu. Yang penting gua udah damai sekarang. Tapi gua bener-bener gua jujur nggak tahu gitu loh. Terus kayak kemarin gua juga ada ditanya, kenapa lu nggak balas WA-nya Paris? Lebih ke gua juga masih ngukur-ngukur, gua nggak tahu Paris niatnya apa gitu. Jadi ntar daripada gua bales dipakai buat dia, misalkan dia memang waktu itu ada niat yang lain gitu, jadi dipakai buat yang jelek buat gue, ya ngapain. Jadi lebih baik gue diem. Apalagi di saat emosi lebih baik kita tidak melakukan atau memutuskan hal-hal yang bisa kita di luar kontrol gitu guys. Gitu ya. Awal mulanya kenapa? Mungkin singkatnya gini guys. Awal mulanya tuh menurut gue ya, ini versi gue ya. Paris ini kan udah punya versinya masing-masing di setiap podcast yang dia datang. Ketika ditanya ini, bukan karena Paris jadi CEO guys, gue sangat mendukung. Dia tuh izin sama gue dulu, dia telepon gue mau jadi CEO, gue dukung, gue bilang. Terus lanjut ke yang bikin gue bingung waktu itu adalah, pokoknya ada satu hal yang cukup memantik gue adalah ketika gue ingat waktu itu lagi acara HSS, beberapa fighter yang mau main di Beyond 5 tuh diundang semua ke Holy Wings. Waktu itu ada KJ, ada Aziz, ada Jaden, Bung Ongen. Terus waktu itu ada beberapa partner gue juga diundang. Abis itu dikontenin lah mau main di Holy Wings apa enggak gitu-gitu kan. Nah di situ itu
rame juga orang ngirimin ke gue. Tapi gara-gara konten itu setahu gue HSS-nya jadi dihujat. Seingat gue. Fast forward, gue tiba-tiba di suatu pagi, ini Desember guys, muncullah video kepompong. Aneh menurut gue waktu itu. Ya dulu kita sahabat. Nah itulah ya kan. Gue bingung tuh maksudnya Paris apa. Jadi apapun maksudnya, gue sampai gue repost. Gue komen mantap. Gue inget tuh. Karena waktu itu gue ngebacanya, oh ini apa Paris mau nutup yang kemarin pakai kayak kesannya gue lagi renggang sama dia gitu loh. Terus dari situ juga kalian dinaikin seinget gue sama matchmakernya Holywing waktu itu, CEO versus CEO. Dan ada beberapa buzzer juga yang naikin itu secara bersamaan di saat Paris naikin video itu. Yang lucunya adalah Paris nge-repost juga CEO versus CEO. Di situ gue ngerasa ini maksudnya apa ya? Disitulah gue ngukur-ngukur, makanya gue diem. Adalah yang gue live marah-marah itu sebenarnya, tapi itu sebenarnya ke gue juga kayak lebih ke marah ke suasana aja, ke keadaan gitu. Tapi gue istilahnya gue lebih ke ngukur-ngukur, gue nggak tahu. Makanya dari situ, yaudah gue diem. Oh arahnya kemana nih? Oh ternyata bener. Akhirnya Paris call out gue gitu. Gue nggak tahu itu tuh plannya kemana dan lain semua segala macam. Cuman yang jelas gue rasa apapun niatnya di belakang, sengaja ataupun nggak disengaja, apapun yang memang jadi niatnya Paris pribadi, apapun yang Paris rasa itu jadi urusan personal dia sama gue, buat gue kayaknya itu udah nggak laku gitu. Itu kalau ditanya dari awalnya gimana, itu Desember. Jadi 1 tahun penuh ini kasusnya. 1 tahun penuh orang pikir gue renggang. Kalau dari gue pribadi ya gue nggak ada ngerasa gitulah. Terus kalau mungkin terakhir yang paling sedih adalah dari drama perselisihan ini yang dibangun di luar gue, di luar pihak gue, itu banyak orang yang ambil keuntungan pribadi. Walaupun gue kayak tadi gue bilang gue nggak masalah ya Paris versus Rudy ngejahit gue selama itu jadi rezeki dan lain segala macam. Tapi ada banyak hal yang kayak ngambil keuntungan pribadinya tuh untuk jatuhin Beyond, jatuhin UCC. Dan pribadi itu bukan cuman kayak online gitu ya, dateng real gitu. Jadi buat gue, selama gue merasa drama perselisihan ini memang gak pernah ada dari sisi guanya, terus buat gue juga memang lebih baik damai gitu. Jadi ya gue melakukan hal yang kemarin gitu, dan itu yang gak ada paksaan dari manapun. Gue tiketnya juga beli, dan memang gak ada yang tahu gue datang ke situ. Pun Om Nelson, pun Coach Rudy, pun Paris, dan gak ada intrik bisnis apapun yang gue memang kenal dari Holywings. Jadi semua mereka pun juga kaget, sampai satpam-satpamnya kaget. Sampai semua orang yang datang juga kaget. Jadi buat gue ya memang gue mau keep it private. Gue datang untuk menyelesaikan urusan gue pribadi juga, damaian hati pribadi, memberikan pesan damai juga bahwa gue tuh nggak kenapa-napa. Cuman misalkan melakukan itu secara lebih cepat gitu, aneh kali ya. Gue minta damai pas lagi abis di call out, aneh gak sih? Iya. Takutnya malah kesannya kayak iya. Gini lah guys, kalau misalkan ditanya, lu takut apa Paris? Guys, kalau emang gue merasa dari pertama nggak ada problem apa-apa nih ya, gue ngapain harus berantem sama Paris ya? Buat gue, CEO versus CEO itu malah urusannya bisnis, bukan personal. Karena kalau urusannya personal, dia diselesaikan tuh di meja makan. Buat gue gitu. Karena sebenarnya ada beberapa hal yang gue nggak bisa ceritain juga, tapi yang jelas buat gue itu adalah cara gue menanggapi, dan gue sangat-sangat seneng bahwa cara gue menanggapi itu diterima baik sama semua pihak, sampai pihak pribadi, lepas pribadi, sampai netizen. Jadi buat gue happy juga kok, karena hasilnya sesuai dengan apa yang Tuhan ngomong sama gue. Apa yang membuat Bang Selos akhirnya mau speak up? Nggak speak up sih, ini kayak ya udah aja, memang udah damai aja, karena udah damai gitu. Karena udah damai, jadi nggak ada hal yang bisa ngubah gitu, nggak ada akan kesalahpahaman gitu. Pun Paris nonton ini mungkin dia juga ya udah bukan jadi bahan debat, tapi malah jadi bahan, oh ya memang kemarin tuh begini, oh Selos ngertinya gini gitu. Dan gue juga nggak akan gue keliling-keliling podcast buat ngejelasin kenapa, bagaimana. Jadi ya ini cukup di sini dari gua, nggak akan ada efek dari pertanyaan atau gua kebaperan. Pokoknya ya memang ini in my control, with my team control juga. Apakah pertemuan ini udah lu pikirin dari lama atau lu ambil kesempatan karena Rudy versus Paris? Nggak ada guys, gua memang dapat wangsit, gua lagi berdoa saat teduh, Tuhan ngomong suruh jalan, gua langsung minta tolong beli tiket. Itu hari Kamis, gua lagi sakit demam tinggi tuh guys, gua lagi sakit demam tinggi, Tuhan bilang suruh jalan, gua lagi doa Bapa Kami. Terus doanya tuh paling kenceng banget pas lagi kan, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikan pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kenceng banget. Terus akhirnya gue berdoa lagi, maksud Tuhan apa? Terus Tuhan suruh gue datang ke HSS versus Baku Hantam, suruh support semua atlet yang di situ, suruh support UCC dan asosiasi-asosiasi yang lain. Ya gue datang sebagaimananya disuruh Tuhan. Hasilnya begini ya bagus lah. Memang kalau Tuhan yang udah kasih udah nggak
pernah salah dah. Gitu. Bang, izin, apa sih yang ngebuat lu ada niatan untuk menghadiri acara HSS? Kenapa sekarang? Kenapa nggak dari acara HSS sebelumnya? Lah, kalau nggak diundang mah kita sibuk sendiri aja guys, gitu. Kalau ini juga gue nggak diundang, cuman gue disuruh Tuhan buat datang, gue datang. Gue bukan bobo Tuhan di permasalahan ini ya, cuman ikuti kata hati. ituin kata, enggak sih, kata Tuhan itu bukan kata hati ya. Tuhan ngomong dari gue. Jadi buat kalian yang nggak tahu, gue semenjak dewasa ini tuh ya kayak gue selalu bilang, mungkin di Malaka Podcast gue ngomong, Beyond tuh Tuhan yang ngasih. Bener, real guys. Jadi kayak gue pas dating tuh Tuhan yang tuntun gitu, bukan karena gagah dan pinter gue gitu. Gue nggak bilang gue bego, gue memang pinter. Tapi itu siapa yang ngasih gitu loh. Simple. Kenapa hadir di situ? Diajak Om Nelson atau kemauan sendiri? Oh ya gue ngomong itu kan tadi, gue nggak diajak siapa-siapa. Om Nelson pun kaget gitu. Jadi nih gue ceritain detail ini boleh nih. Gue datang, sampai ketemu sama tante. Tante itu istrinya Om Nelson. Terus kaget lah tante, terharu, telepon Om Nelson. Nelson akhirnya nyamperin tuh dari meja UCC ke belakang ke meja gua, terus ajakin gua untuk duduk di meja UCC gitu. Terus gue bilang, Om jangan duduk dulu deh, gue bilang mau nyamperin Paris sama Coach Rudy dulu di atas. Akhirnya ya udah. Oh gitu, beneran mau nyamperin? Bener lah Om, masa bercanda kita? Yakin? Beneran nggak percaya? Yakin? Udah yuk, baru kita naik ke ruang VIP-nya Paris dulu pertama. Ya itu langsung gue peluk gitu. Kalian banyak yang komen, pakar ekspresi bilang mukanya asem. Bukan asem guys, gue ini datang niat HP gue ya bahkan nggak di gue gitu ya. Terus kayak tiba-tiba datang, niatnya kan lain dan gak mengimajinasikan di sana bakal gimana kan. Tiba-tiba kamera HW1, HW2, HW3, kamera video, kamera ini, kamera itu. Terus gue kayak gitu. Jadi itu apalagi ruangan pertama setelah tangga tuh ruangan Paris. Jadi gue pikir ini udah momen yang gue juga asing nih, aneh banget rasanya. Terus kayak ya udah, jadi gue berusaha. Gue cuma ngomong waktu itu, gue ingat banget gue ngomong sama Paris, Riz gimana gitu. Dia bilang nggak nyangka kali kawan awak dia bilang gitu kan. Terus gue bilang tenang, fokus, gue bilang gitu. Pokoknya udah, kita nggak usah lama-lama, fokus aja. Terus udah, terus itu belum lagi yang kamera KJ, kamera Cima, kamera ini, kamera itu gitu. Udahlah pusing. Kamera brand ini, kamera brand itu. Jadi gue lebih ke kayak, jadi gue aneh guys, lu melakukan hal yang cukup ditimbang-timbang terus tiba-tiba jadi pusat perhatian, itu tuh aneh rasanya. Jadi gue cuma mau ngasih tahu itu doang. Gue nggak ada hal lain selain itu doang. Jadi kayak gue berusaha mencerna sambil kayak gue nikmatin momen itu. Gue keluar, gue cerna lagi. Pas gue ketemu Coach Rudy tuh gue jauh lebih, karena ruangan Coach Rudy nggak serame itu. Karena gue tahu Coach Rudy itu bukan tipe dari Beyond 4 ya. Dia tuh yang bilang juga bahwa gue kalau ruangan gue nggak mau orang sembarang masuk. Coach Rudy pun kaget, anjir dateng dia sayang gitu. Dateng dia beb. Oh bininya. Terus kayak ya udah pelukan. Gila dateng lu los dia pelukan kayak. Terus itu gue udah, terus gue tengok dadanya kayak Adel juga pegang istrinya Mike ya. Oh iya Adel kayak. Terus gue kayak mana Mike gitu, gue terus peluk Mike juga anjir lu, kok lu nggak ngomong gue, Mike tuh sedekat itu guys ya, kok lu nggak ngomong gue gitu. Terus kayak anjir udah ke Paris tadi, udah gitu gue bilang. Terus ya udah gue cabut. Terus aneh juga sampai dibikin jadi reels tengah pertandingan. Terus aduh udahlah guys ya, lanjut lagi. Bang Sel, gue harap kalian bisa berdamai dan berteman baik seperti dulu ya Bang Sel. Gue selalu support kalian berdua memajukan Combat Sport Indonesia. Gue bangga kalian bisa memajukan Combat Sport sampai dunia. Intinya gini guys, let it happen naturally. Jangan terlalu dipaksa. Buat gue, apa yang terjadi secara natural tuh jauh lebih baik. Jadi biarin kita juga cerna apa yang terjadi kemarin. Bukan cuman kayak momen satu kali seumur hidup yang lewat gitu. Jadi gue rasa apapun yang niatnya baik pasti akan baik hasilnya gitu. Jangan lupakan Coach Rudy ya los. Orang yang membela kamu di saat kamu milih berdiam. Dia turun gunung menyiksa diri buat pertarungan hadir. Aku paham kalau itu pilihan pribadinya beliau, tapi akarnya dari isu yang dibangkitkan antara kamu dan Paris. Jadi ada baiknya buat kedua-duanya berterima kasih untuk Coach Rudy dan Om Nelson. Love you guys all. Pokoknya intinya gue juga, walaupun orang banyak yang ngomong Uchiha Rudy ya. Klien Uchiha demi perdamaian Konohagakure ya. Buat gue kalau soal pilihan pribadi gue nggak bisa ikut campur soal Coach Rudy. Gue juga nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Karena kan maksudnya untuk jadi pertandingan tuh pasti akan ada negosiasi dan lain semua segala macem yang gue nggak tahu di belakangnya. Gue nggak ikutan sama sekali. Gue pokoknya cuma support doang. Real. Gue nggak tahu juga urusan-urusannya di belakangnya seperti apa. Tapi buat gue intinya yang penting gue udah berdamai. Terus buat gue sekarang gini, gue sampai bisa ngomong gini. Apapun yang keluar dari
mulut, selain dari mulut gua, kalian udah gak usah percaya guys. Jadi abis ini misalkan ada kabar-kabar miring lagi nih, ada yang dibawa, itu udah pasti niat, udah pasti sengaja, udah pasti ada maksudnya. Terus kalau misalkan urusannya tentang gua, ya kalian percaya aja omongan gua, karena gua satu-satunya yang kalian bisa pegang soal gua tuh adalah ya integritas itu guys, gitu. Dan gue nih untuk diam tuh bukan pertama kalinya gitu loh. Banyak kalian yang tanya, apa aja sih drama di belakang gitu? Gue diem, tapi jadi pertandingannya. Jadi gue lebih ke kayak gitu aja guys. Lebih ke gimana caranya gue deliver dengan baik. Dan hal-hal yang banyak gak baiknya, lebih baik gue diem. Pun itu membela diri gue sendiri. Karena buat gue gak perlu ngebela diri gue sendiri. Biar nanti kalau misalkan, oh akhirnya gue jelek, biar waktu yang heal up. Kalau misalkan Beyond jelek gitu ya. Pokoknya apapun yang terjadi atas gue, di luar kuasa gue, itu berarti Tuhan yang kasih. Berarti gue suruh lebih kuat lagi, berarti gue suruh lebih berhikmat lagi, berbijaksana lagi. Jadi buat gue nggak akan pernah mau ngomong kalau misalkan banyak jeleknya. Kalau sekarang gue ngomong on behalf of me, ngejelasin di pihak gue karena gue rasa gue udah damai. Pertanyaannya kenapa selama ini memilih diam? Nih Denny Aprisani, siap, pokoknya respect. PSHT juga. Pertanyaannya kenapa selama ini milih diam padahal lagi ramai singgungan antara Paris, Selos, dan Rudy Golden Boy. RSLDY XX biar makin penasaran. Ahmad SS, Selos ingin membiarkan semuanya berlalu tapi makin di sini makin banyak orang yang mencari keuntungan dari drama ini. Ya kurang lebih kalian udah ngerti lah. Jadi gitu guys, gua memilih diam karena lebih banyak jeleknya kalau gua ngomong kayak ngomongnya di sosmed. Jadi di kesempatan yang tepat itu juga Tuhan yang ngasih buat gua samperin Paris. Menurut gua nih ya, kalau terjadinya lebih cepat juga mungkin hati sama-sama kita belum siap. Kalau terjadi lebih lama mungkin udah basi. Jadi memang itu udah the exact moment yang paling tepat di mana dua-duanya hatinya sama-sama lembut, urusannya udah gue rasa niat apapun yang di belakang itu udah nggak ada, sengaja maupun nggak disengaja, dipengaruhi orang-orang terdekat, dipengaruhi orang jauh atau dipengaruhi netizen itu juga udah nggak ada. Jadi memang udah bersih. Karena kalian pasti ada juga lah urusan-urusan personal yang mungkin kalian ngerasa oh ini mau selesai di saat yang tepat gitu. Mohon, apakah Beyond selanjutnya Dava dan Nggak ada guys. Udah guys, ya pokoknya intinya gitu. Gue nggak bisa jawab detail. Oh, Virtual journey-nya gimana? Lo beli tiketnya gimana? beli tiket kayak orang normal aja. Terus kayak apa yang detail-detail yang lain yang gue jalanin atau kayak Siapa yang adu domba lulus? Atau kayak lu diadu domba sama siapa gitu? tuh gue nggak bisa cerita karena buat gue sama kayak tadi, selama itu banyak buruknya lebih baik gue diem. Jadi Charis ya, santai ya. Pokoknya kita mulai bangun hubungannya cara normal aja, nggak usah dicepet-cepetin atau dilambat-lambatin. Terjadi begitu saja. Paris juga ngomong sama gue kemarin WA. Ini kalau banyak baiknya gue bisa share. Le, makasih ya udah sempetin datang. Maaf kalau ada salah selama ini, nggak nyangka banget kau datang. Aku nggak terkontrol, maklum masih ego. Kadang aku terus aku bilang, yes aman aja. Sama-sama kita ke arah yang lebih baik aja ya Riz. Comeback stronger. Karena kan dia kemarin habis kalah. Siap pasti, makasih ya Le, belajar lebih baik gitu. Tak ada yang lain-lain lagi. Yang penting udah ditutup dengan baik. Gua juga udah do my part. Kenapa lu masih bahas? Ya lebih baik gue bahas yang secukupnya supaya nggak lari-lari. Gue bahas aja masih bisa lari-lari nih. Ya kan? Jadi ini gue rasa harus di-keep di bubble ini aja. Udah selesai bubble-nya, udah kita tinggalkan, kita udah move on. Terus kalau dari gue masih sama. Dari dulu nggak ada urusan pribadi yang gimana banget. Terus kalian gak usah urut-urut lagi ke belakang tuh kayak apa, karena udah nggak laku guys. Oh berarti yang salah ini, yang salah itu. Oh ada efek ini, efek itu. Gak usah. Nggak ada urusannya. Kalau kalian semua yang menonton Beyond, nonton Beyond aja udah. Drama di belakangnya kalian gak usah yang kayak nebak-nebak gimana banget lah guys. Gue puyeng tahu. Kadang Klarifikasi bang, coba begini. Klarifikasi bang, coba begini. nggak semua hal. Gua udah guys, lu kerja di Beyond aja belum tentu tahu apa yang lu kerja di Beyond nih, meja lu depan gue belum tentu tahu apa yang gua alamin hari-hari. Lu tiap hari bareng gua nih, sampai makan sama gua, pulang tidur bareng sama gua. Lu aja gak akan tahu gitu yang dia alami ini lagi apa gitu. Jadi kayak udah, apa lagi kalian yang jauh terus mau tahu gua kenapa. Ngebuatin aja lah. Ada pertanyaan dari Yeberap. Siapa Yeberap ya? Siapa ya? Nggak tahu. Siapa? Dia bilang gini. Ya udah sana sih. Itu ya. Centang biru nggak? Centang biru. Centang biru. Oh kan bisa bayar. Iya. Lah kayak video gue nyamperin lu. Ada video gue sama Yeberap disamperin. Nggak tahu mbak. Sampai peluk-pelukan gitu emang ada. Hah? Kayaknya ada deh. Iya. Bedanya gue waktu itu nggak dimusuhin. Dimusuhin ya. Nah, betul. Mungkin dia bercanda kali ini. Oke, bercanda. Coba klik profilnya pak. Siapa ya kira-kira?
Coba. Apa sih 6,7 juta? 6,7 juta. Waduh, apa beli juga ya? Followers bot gitu. Atau Iya, bot ya. Oh dia tapi champion. champion. Tuh lihat foto-foto kayak begini. Champion. Kayak atlet Beyond. Sambil tiduran ya. Ambil tiduran. Tak apalah ini. Udah. Nggak usah di warung. Skip, next. Enggak lah, ini mungkin dia bercanda, gue juga bercanda guys ya. Arab udah kayak abang gua. Ya pokoknya apapun itulah. Pokoknya informasi udah putus kemarin. Yang penting adalah gue udah damai. Love. Hey. 4 kali. 4 bisa. Lima kali. Nah ini gue bales Paris Fernandes. Nih lihat komennya. Berapa hati tuh? Nih komen dari Paris Fernandes. 3 love aja. Tuh 3 love aja buat Paris juga. Biar sama ya. 4 susah Pak. 4 susah. Jujur tadi susah. Ada kram ya. Ya gini aja ya. Nih Paris Fernandes 3 love. Oke. Kenapa? Bagus kan? Bagus kan? I love you Paris. Pak, bisa nggak pertanyaan pay-per-view-nya agak banyak biar gak rugi sama yang ngebajak. Semoga dapat orangnya. Udah guys, lagi diproses. Jadi buat kalian semua, tunggu aja sabar. Semoga sebelum Beyond 6 udah ketangkep. Gue cuma berharap itu doang. Kalau pertandingannya banyak, udah banyak. Dulu pertandingan di pay-per-view itu cuma 3. Sekarang ada 5 pertandingan. Dan itu udah banyak lah guys. Jadi semoga kalian semua bisa enjoy dengan baik. 59.000 aja November 22. Live on pay-per-view di video buat kalian semua yang nonton langsung. Masih ada sisa tiket dikit lagi. Cat 2 dan Cat 3 aja yang di atas, tapi bukan berarti Cat 2 dan Cat 3 itu nggak bagus ya view-nya. TV-nya tetap bagus. Jadi buat kalian semua langsung aja ke kiostik.com buat beli dan nonton langsung. Ada juga VIP Tribun itu yang eye level sama ring. Tolong Pak, arahin Ronald itu biar preskon keduanya nanti nggak boleh. Itu aja, selebihnya good job. Jadi gini guys ya, nggak semua orang itu terbiasa sama main fight. Dan buat gua apa yang dilakukan Ronald itu udah oke. Kayak kalian gini lah. Bang, podcast sama Paris. Bang, tolong sama Paris satu komen. Tolong ini, tolong itu, tolong ini. Sabar, enjoy the process. Enjoy the process. Relax, jangan emosi. Itu jawabannya. Relax. Mohon maaf, kan IQ saya rendah. Jadi saya baca buku dulu. Gitu. Jadi buat gua tunggu aja guys. Kan ini kita juga belum upload face to face. Buat gua face to face-nya, aduh kalian nggak pasti akan sabar guys ya. Jadi biar mereka berjalan. Kan kayak gua bilang sama Uncle Kong, gua nggak tahu Ronald itu lakukan itu by design apa enggak. Kalau by design, jadi sebenarnya IQ dia tuh talk chair. Plot twist ya. Belt yang Aziz Salim pegang sekarang adalah belt nasional. Nah, terkait pernyataan Anda di beberapa konten menyebut bahwa Grand Prix tidak akan lagi ada sabuk nasional. Artinya sabuk nasional Aziz akan dicabut atau diimigrasikan? Tidak dicabut dan diimigrasikan. Jadi sabuk yang dipegang. Jadi gini, sebenarnya ketika sabuk itu dipegang akan ada peraturan yang seiring berjalan waktu itu pasti berkembang. Misal kayak di UFC, gue jelasin contoh kasus aja ya. Gue nggak berani mau ngomong yang beyond. Ketika heavyweight misalkan John Jones sebagai yang punya heavyweight title nggak bisa mempertahankan di jadwalnya, maka orang-orang yang di peringkat bawahnya yang seharusnya bisa berhasil mendapatkan itu, maksudnya menantang John Jones, akan memperebutkan sabuk interim, ya kan? Tapi buat gua di Beyond nggak ada lah interim nasional buat gua, karena memang liganya itu mau jadi liga dunia. Terus ketika nanti John Jones diberikan kesempatan, oh ya lu mau nggak mempertahankan sama yang sabuk interim nih? Kalau dia nggak mau, ya berarti sabuknya itu dia tidak lagi official juara dunia UFC, dan yang interim itu naik jadi undisputed, tak terbantahkan jadi juara utamanya gitu. Misalkan Aziz nih, gue nggak tahu ya sebenarnya, gue juga nggak berani ngomong. Buat gue biarkan Aziz bertumbuh, dia juga masih fokus di game. Kalau misalkan nanti pada jadwalnya Beyond akan tetap memberikan penawaran, mau nggak mempertahankan sabuk nasionalnya? Ya kalau dia misalkan oh enggak, ya udah, sabuk itu kan tetap punya dia, nggak gue cabut, nggak gue ambil dari Solo gitu terus gue kagak, sorry ya gitu. Enggak, sabuk itu memang akan selamanya jadi punya dia. Itu sabuk yang akan jadi kenang-kenangan bahwa dia pernah mengalahkan Jackson Carmela di Beyond Combat Showbiz 5 gitu. Vakan Beltnya di Beyondnya vakan, dan sebenarnya nanti setelah Grand Prix udah nggak ada lagi yang memperebutkan sabuk nasional gitu. Jadi yang diperebutkan hanya sabuk juara dunia Beyond undisputed. Semoga terjawab, dan ya sama juga kalian tuh enjoy the proses aja lah guys. Gue juga enjoy the proses. Bang, ada yang nanya nih, Rio
Andradika. Bang, jelasin dong gimana sistem Grand Prix-nya. Gimana cara lu milih fighter, terutama dari luar Indonesia dan Malaysia. Karena kan negara seperti Jepang, setahu gua belum pernah main di Beyond dan belum pernah main kick striking. Pokoknya kalem, sabar. Ini pertanyaan yang selalu ditanyain. Gue bukan mau surprise ya. Pokoknya gue diem. Lebih banyak bagusnya gue diem. Biar kalian surprise guys. Nanti biar gue kasih tahu. Cuman yang jelas pemilihan fighternya pasti akan yang terbaik dari yang terbaik. Kayak kalian kemarin lihat Beyond Tryout kurang lebih itu untuk kelas nasionalnya seperti itu, sistemnya akan seperti itu. Gue nggak bisa terlalu banyak ngomong, cuman yang jelas nanti seiring berjalannya waktu pasti akan dikasih tahu informasinya satu-satu. Daripada gue ngomong terlalu cepet, gue yakin sih sebenarnya gue nggak akan salah juga kalau gue ngomong. Cuman daripada gue ngomong, ternyata infonya udah nggak relevan pas lagi tahun depan, malah jadi gue jilat muntah sendiri guys. Nggak keren gue jadinya. Gimana aura presidennya nanti? Nggak bercanda gue, tapi pokoknya ini gitulah guys ya. Tenang, kalem. Selain versus Malaysia, ada planning versus negara lain gak Bang Sel? Atau udah ranahnya benua misalkan Asia versus Eropa? Thank you Briana nih, sebenarnya pertanyaan yang bagus Will sih. Jadi tenang aja kalem. Pokoknya nanti kalian ikutin aja lah flow-nya. Tahun depan jika sesuai plan akan ada 3 Matters dan 3 Beyond Combat Showbiz. Jadi kalian kalem aja, sabar. Kita tambahin terus numbernya per tahun supaya nanti jelas lah semuanya. Zul Ahyar _ Bang, soal drama-drama dan lain-lain gue gak terlalu peduli. Bagus. Gue cuman mau bilang untuk Beyond Combat Showbiz 6 dan seterusnya partai boxing jangan dikurangin. Soalnya gue suka boxing, suka lihat berdansa di atas ring. Kick striking juga suka, tapi soal estetika itu ada di boxing, brutal di kick striking. Jadi partai boxing jangan dikit. Siap! Pokoknya apapun yang udah diramu itu, guys, kalau gue bisa satu pertandingan, satu fight card tuh bisa 25. Gue bikin guys, cuman mau dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Kemarin aja gue madness 14 fight card belum main kapok, kelamaan. Betul, gue juga mau nanya, kan udah ada Beyond Combat, Beyond Tryout, Beyond Madness. Apakah nanti akan ada seri lain seperti contohnya Beyond Striking yang isinya khusus pertandingan kick striking, biar liga makin hidup, atau Beyond yang lain? Pakai ekspresi itu juga. Kalem aja guys, sabar. Set gue kalau gue kasih tahu semua di satu Q&A ini, ya udah abis ini terus gue liburan ke Maldives. Mulai telepon aja gue. Ntar syuting Power Cube gitu ya. Gue di layar. Di layarnya dia ya. Iya. Oke. Terus gini gue nengok. 36.000. Tapi di layar. Beyond, kenapa sih nggak pakai glove MMA? Kira-kira suatu saat atau waktu dekat ada nggak pemakaian glove 4 os? Gak, gue nggak suka glove 4 os. Jujur, bukan soal gue nggak suka brutal atau nggak suka KO, tapi menurut gue skillnya itu jauh lebih keluar ketika di glove boxing guys. Karena apa? Dengan glove kayak gitu, yang KO itu udah fix banget karena skillnya luar biasa di saat yang tepat, di tempat yang tepat dia kenain, dan juga memang powernya cukup buat KO gitu. Kalau misalkan di glove kecil, mau powernya segini sama powernya segini, chance buat KO-nya hampir mirip gitu. Tapi kalau misalkan di glove boxing, ya dia bisa kawin lawan ini. Emang pantas KO. Sekuat itu berarti dia. Di glove gede aja KO, gimana di glove 4 os gitu. Dan buat gua seninya tuh lebih keluar. Ya seni MMA dengan glove MMA. Seni boxing, kick striking itu ya ada di glove yang itu. Jadi buat gua tanpa merendahkan apapun, dan juga kayak misalkan kick striking gua sebenarnya bisa milih aja ya. Kan rulesnya gue yang bikin. Rulesnya gue yang bikin. Gue mau pakai apa kek? Mau mukulnya begini kok. Sebenarnya bebas gue sebenarnya. Apa pakai glove yang gini segini nih. Saran Pak Presiden, kalau lagi pakai bahasa Inggris coba dikasih terjemahannya biar paham yang nggak ngerti. Dan volume mic-nya tolong suka dideketin, diperbesar. Kadang suka nggak kedengeran kalau ngomong. Sukses terus buat Combat Sport Indonesia. Thank you Dayat 2002. Ini adalah panggilan buat kalian semua yang nonton Beyond Combat, bahwa nanti kedepannya Beyond Combat pasti akan banyak Inggrisnya. Kalian yang mau kita go internasional, dan mau nggak mau pasti akan ada banyak bahasa general yang pakai bahasa Inggris gitu. Sebenarnya serba salah, dulu gue dibilang pakai bahasa Indonesia, Inggris gue tol. Kalau gue tiap gue bercanda pakai bahasa Inggris dibilang tol. Nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Jadi kayak gue nggak bilang yang nggak bisa bahasa Inggris tol. Ya, waktu itu gue yang bilang tol, bukan kalian. Tapi bahasa Inggris itu bahasa dunia guys. Jadi kalian harus wajib banget ngerti minimal. Karena gimana caranya kalian bisa nikmatin bioskop juga gitu, atau kalian nikmatin hal-hal film-film luar negeri kalau misalkan kalian nggak bisa bahasa Inggris. Jadi gimana caranya bikin subtitle live kayaknya susah dah. Kalian mikir gak sih kayak siapa ngomong terus langsung keluar subtitle live? Pasti delay. Ya mungkin pakai AI bisa ya. Tapi kan gue anti AI.
Dia bercanda guys ya. Ini mau tanya ke Presiden Bion, Selo ZXZ. Apa tanggapan lu tentang banyak promotor combat sport di tanah air? Gimana caranya bersaing secara sehat tanpa menjatuhkan? Gue pengen combat sport Indonesia maju. Guys, yang kedua dulu gue jawab. Gimana cara bersaing sehat tanpa menjatuhkan? Siapa yang ngatur? Jadi terserah orang masing-masing mau bikinnya kayak gimana, caranya gimana, sah atau legalnya secara etika gimana. Itu biar aja begitu guys. Namanya industri maju, lagi ada tolak ukur sukses yang mau dicoba, orang banyak mencoba peruntungan, itu biarin aja kayak gitu guys. Jadi gue nggak tahu ya, maksudnya guys, sorry banget nih ya, gue diem aja di ya Allah. Gue diem aja, dihajar terus. Gimana ngoceh? Gue habis ngomong, selamat, pokoknya all the best, semoga acaranya sukses gitu ya. Beres acara masih dibilang baperan gue aja heran banget, bingung gue. Ya Allah, Tuhanku, Yesus. Dari ekspresinya di komen tadi. Iya, ekspresi gue di komen gitu ya. Orang paling gak cocok jadi presiden negara tuh gue. Semua di komen. Untung Presiden Bion gue tuh. Wah, Ya. presiden ini gak suka nih kayaknya. Iya, sama presiden ini, kayaknya presiden ini anjir. Runyem Pak dunia kalau gue jadi presiden negara. Perang dunia, gue jadi presiden negara. Perang dunia, guys. Dan kalian tuh nggak usah yang gimana banget ya. Kalau gue disenggol tuh gue nggak apa-apa guys. Kalem, tenang. Jadi gue nggak akan yang gimana-gimana banget. Apakah ada kemungkinan Selos bakal turun fight lagi? Mungkin nih gue pertama kali gue akan ngomong. Gue tuh dari gue nikah juga, persiapan nikah tuh gue sparringnya udah nggak boleh guys. Sebenarnya sama keluarga dan lain segala macem. Sama kalau banyak jeleknya gue juga nggak gue lakuin gitu. Gue ikutin aja lah. Terus ngelihat Bion yang sesibuk ini gitu ya. Apalagi tahun depan OTW setiap 2 bulan sekali ada acara. Kayaknya udah nggak memungkinkan buat gue turun fight gitu tuh, udah nggak memungkinkan dan juga udah nggak ada urgensinya. Terus gue rasa banyak porsi otak gue lebih dibutuhkan untuk bisa menjalankan visi misi Bion yang lebih ke depan dan internasional gitu. Jadi kayaknya sih udah kalian udah nggak akan ngeliat gue fight lagi walaupun gue sedih ya. Ya mana glove-nya, yuk kita ganti ke sini. Gue percaya dan yakin Bion akan jadi hard and half combat sport di Asia dan gue berdoa untuk terima kasih Eza Ultraman. Terima kasih Eza _Ultraman 22 November live on pay-per-view di video Bion Combat Showbiz 6 Indonesia versus Malaysia 2 tuh. Itu nama IG-nya. Buat Bion 6 apakah masih ada kemungkinan untuk menambah fight card? Nggak ada guys. Udah selesai fight cardnya, nanti kalian akan dikeluarin jadwalnya. Jadi buat kalian semua dukung terus fighter-fighter yang kalian mau dukung fighter Indonesia, dukung fighter Malaysia. Buat kalian semua orang Malaysia, jangan lupa beli pay-per-view live on pay-per-view di video. Dan semoga kalian bisa benar-benar enjoy apa yang kita suguhkan. Kita lakukan semuanya ekstra buat atlet, buat para penggiat dan tim yang nyiapin juga. Terus kita juga ekstra buat combat sport dan kita ekstra buat benar-benar naikin level Bion menuju level selanjutnya gitu. Nih bang, ada komen dari Harry Alkais. Tolong untuk Bion 6 jangan terlalu banyak break untuk matchnya kayak Bion 5 kemarin. Terus untuk shadow boxing juga terlalu lama durasinya sehingga jadwal matchnya molor. Kurangin hal-hal gak penting yang dilakuin di atas ring selain match biar matchnya bisa pas sesuai jadwal tanding. Satu lagi yang paling penting untuk MC, kurangin banyak bicara yang gak penting. Menurut saya Bion 5 kemarin MC-nya agak lebay. Siap arahan. Siap arahan. Dilakukan yang terbaik arahan. Siap. Diterima. Siap, diterima. Saya tunggu kamu jadi volunteer biar kamu tahu apa yang di belakang dan di depan. Apa bedanya Bion 1, 2, 3, 4, 5 dengan Bion 6? Nah, jadi kalau misalkan mau dibilang gitu, gue cuma bisa bilang setelah 5 series Bion angka sampai 5, Bion 6 ini adalah Bion terakhir yang gue rasa ini adalah Bion yang benar-benar jadi tonggak awal Bion nanti akan bikin acara di internasional. Pertama di Malaysia dan nanti and so on gitu. Jadi buat gue ini adalah momen yang sangat penting. Ini momen penutupan tahun dari Bion Combat Showbiz 5 yang dengan semua urusannya di belakang kayak apa, urusan di depan seperti apa. Terus dengan menjalankan 2 Bion Madness, ada Bion Tryout yang kita tes peraturan Grand Prix seperti apa. Ini buat gue cukup emosional lah. Jadi Bion Combat Showbiz 6 nih kayak
Semoga ini jadi penutup yang manis lah buat 2025, karena buat gua tahun ini tahun yang cukup berat, banyak hal yang terjadi, tapi gua bersyukur makin hari makin baik hasilnya. Salah satu momen yang gua nggak pernah lupakan juga ketika memang gue bisa pelukan sama Paris, menyelesaikan masalah-masalah di belakang. Hari ini juga gue bisa jelasin versi gue tanpa gue harus takut hubungannya tercoreng lagi. Jadi buat gue Beyond 6 ini spesial lah di hati gue, dan gue akan kerjain ini sampai sekuat tenaga gue dan juga tim. Gue yakin tim gue juga cukup emosional buat menyelesaikan tahun ini sebelum kita bikin tanggalan tahun depan. Terus habis itu ya gue fokus ngelahirin anak gue dulu, terus habis itu kita gaspol lagi Beyond di next year gitu. Gue cuma mau pesen buat semua penonton Beyond, fans Beyond, kompak, karena itu doang yang bisa kita lakukan. Jangan mau dipecah belah, jangan sampai roh perpecahan tuh berdiri di tengah-tengah kita, karena itu yang orang pengen sebenarnya. Jadi tetap kompak. Emosional banget gue nih kalau ngomong Beyond 6. Tetap kompak, terus tetap kompak, tetap support. Thank you buat kalian semua yang udah beli pay-per-view. Jangan lupa support terus atlet-atlet kesayangan bangsa, karena proses perjalanan dari awal tuh nggak mudah. Jadi jangan sampai karena urusan-urusan kecil atau disenggol-senggol kecil kita goyang gitu. Thank you buat kalian semua yang udah selalu belain Beyond tuh. Big thing lah buat gue dan tim, karena kita kerjain ini sepenuh hati. Jadi ya tetap support. See you 22 November live on pay-per-view di video Indonesia vs Malaysia 2. Yang bisa nonton langsung. Ya jangan nonton bajakan, karena apapun yang ada di sini semua untuk menjalankan dan memajukan industrinya. Gue happy banget juga udah banyak promotor yang ngeh ke arah yang sama sama gue. Dan juga gue mau kasih tau buat kalian semua yang nonton langsung, akan ada jualan offline Expo X Beyond. Pertama kali akan dirilis di Beyond Combat Showbiz 6. Thank you guys buat yang udah support, semua sponsor yang ada, dan juga penonton yang beli tiket dan juga pay-per-view. Thank you guys. Pokoknya gue harap apapun penjelasan gue tadi, ini pesan gue bener-bener ya. Jadi kalau ada clipping yang berjalan lain daripada apa yang gue coba sampaikan di video ini secara full, gue harap kalian semua bisa bantuin gue buat bahwa itu bukan yang benernya. Gue yakin abis itu pokoknya pasti banyak orang yang akan coba hal itulah, dan kalian gue harap bisa tetap kompak. Gue rasa penjelasan gue tadi itu cuman buat supaya obrolannya nggak kemana-mana aja. Ya gue harap bisa terus maju terus lah bareng-bareng sama banyak orang, karena itu it's not easy. Jadi thank you guys for watching, love you guys. Thank you buat kalian semua yang udah mau menyamakan value untuk menaikkan combat sport dari zero, dari Beyond Combat Showbiz 1 sampai sekarang. Love you guys, stay sane, stay healthy. See you guys next video. Benar-benar love you lah. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.